Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribuners. Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi selesai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media. Dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu eh, yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergeser. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu, para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami di lapangan begitu, dari DPW ketiga di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutannya kamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader tiga, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader ketiga yang lain, petinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu
Itu pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, merugikan diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan rekan Rima. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi betul, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga, pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kami ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini, mustahil saya tidak ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada juga calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Saja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin.
Kegiatan Muktamar ke-10 PPP yang diadakan di Hotel Kawasan Ancol, Jakarta Utara dibuka dengan kericuhan, Sabtu, 27 September 2025. Kericuhan bermula saat PLT Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar ke-10. Sejumlah kader PPP terdengar meneriaki, "Ganti-ganti," saat Mardiono menyampaikan pidato. Peserta Muktamar juga berteriak ingin Mardiono turun dan menginginkan perubahan. Suasana di dalam gedung tersebut pun sempat ditenangkan oleh pembawa acara dengan melantunkan selawat bersama. Namun hingga berita ini diturunkan suasana belum cukup kondusif. Diketahui, pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030 di Muktamar ke-10 PPP ini digelar selama 3 hari di Ancol, Jakarta Utara. 2 nama tokoh pun digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030. Yakni, PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono yang merupakan petahana. Sementara, nama lain yang muncul adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diwarnai bentrok antar kader. Melihat hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Baibun atau Gus Yassin berusaha menenangkan dengan membaca salawat. Muktamar digelar di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September. Bentrokan bermula saat sejumlah kader meneriakkan kata perubahan seusai acara. Saat itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono tengah melayani sesi doorstop bersama wartawan. Namun teriakan itu membuat para pendukung Mardiono tidak terima karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh. Alhasil, sejumlah kader P3 mulai cekcok bahkan hingga terjadi baku hantam. Suasana mulai mereda setelah Gus Yassin mengajak kader-kader P3 untuk membaca selawat. Merespon situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar ke-10 untuk menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan Ketua Umum partai. Adapun Muktamar P3 kali ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon Ketua Umum, yakni pertama adalah Mardiono dan kedua mantan Menteri Perdagangan. Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribuners.
Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media. Dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga dibetes. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam bentukan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi P3 yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan rekan Rina. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi betul, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini. Dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya.
Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin Partai P3 ya selama 3 tahun ini, mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya, oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Raja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Kegiatan Muktamar ke-10 PPP yang diadakan di Hotel Kawasan Ancol, Jakarta Utara dibuka dengan kericuhan, Sabtu, 27 September 2025. Kericuhan bermula saat PLT Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar ke-10. Sejumlah kader PPP terdengar meneriaki, "Ganti-ganti," saat Mardiono menyampaikan pidato. Peserta Muktamar juga berteriak ingin Mardiono turun dan menginginkan perubahan. Suasana di dalam gedung tersebut pun sempat ditenangkan oleh pembawa acara dengan melantunkan selawat bersama. Namun hingga berita ini diturunkan suasana belum cukup kondusif. Diketahui, pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030 di Muktamar ke-10 PPP ini digelar selama 3 hari di Ancol, Jakarta Utara. 2 nama tokoh pun digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030. Yakni, PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono yang merupakan petahana. Sementara, nama lain yang muncul adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diwarnai bentrok antar kader. Melihat hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Baibun atau Gus Yassin berusaha menenangkan dengan membaca salawat. Muktamar digelar di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September. Bentrokan bermula saat sejumlah kader meneriakkan kata perubahan seusai acara. Saat itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono tengah melayani sesi doorstop bersama wartawan. Namun teriakan itu membuat para pendukung Mardiono tidak terima karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh. Alhasil, sejumlah kader P3 mulai cekcok bahkan hingga terjadi baku hantam. Suasana mulai mereda setelah Gus Yassin mengajak kader-kader P3 untuk membaca selawat. Merespon situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar ke-10 untuk menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan Ketua Umum Partai. Adapun Muktamar P3 kali ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon Ketua Umum, yakni pertama adalah Mardiono dan kedua mantan Menteri Perdagangan. Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribunnews. Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut
berlangsung kira kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga dibetes. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami berada di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai pembukaan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan rekan Rina. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi betul, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini. Dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga, pada hari Senin tanggal 29 September 2025. Dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Tolong sabar. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Kegiatan Muktamar ke-10 PPP yang diadakan di Hotel Kawasan Ancol, Jakarta Utara dibuka dengan kericuhan, Sabtu, 27 September 2025. Kericuhan bermula saat PLT Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar ke-10. Sejumlah kader PPP terdengar meneriaki, "Ganti-ganti," saat Mardiono menyampaikan pidato. Peserta Muktamar juga berteriak ingin Mardiono turun dan menginginkan perubahan. Suasana di dalam gedung tersebut pun sempat ditenangkan oleh pembawa acara dengan melantunkan selawat bersama. Namun hingga berita ini diturunkan suasana belum cukup kondusif. Diketahui, pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030 di Muktamar ke-10 PPP ini digelar selama 3 hari di Ancol, Jakarta Utara. 2 nama tokoh pun digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030, yakni PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono yang merupakan petahana. Sementara, nama lain yang muncul adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diwarnai bentrok antar kader. Melihat hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Paipun atau Gus Yassin berusaha menenangkan dengan membaca salawat. Muktamar digelar di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September. Bentrokan bermula saat sejumlah kader meneriakkan kata perubahan seusai acara. Saat itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono tengah melayani sesi doorstop bersama wartawan. Namun teriakan itu membuat para pendukung Mardiono tidak terima karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh. Alhasil, sejumlah kader P3 mulai cekcok bahkan hingga terjadi baku hantam. Suasana mulai mereda setelah Gus Yassin mengajak kader-kader P3 untuk membaca selawat. Merespon situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar ke-10 untuk menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan Ketua Umum partai. Adapun Muktamar P3 kali ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon Ketua Umum, yakni pertama adalah Mardiono dan kedua mantan Menteri Perdagangan. Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribuners. Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut berlangsung kira kurang lebih
5 sampai 10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan penerima. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami berada di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai pembukaan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan rekan Rima. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi betul, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini. Dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga, pada hari Senin tanggal 29 September 2025. Dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kami ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin Partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Kita adalah sama, kita satu darah.
Kegiatan Muktamar ke-10 PPP yang diadakan di Hotel Kawasan Ancol, Jakarta Utara dibuka dengan kericuhan, Sabtu, 27 September 2025. Kericuhan bermula saat PLT Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar ke-10. Sejumlah kader PPP terdengar meneriaki, "Ganti-ganti," saat Mardiono menyampaikan pidato. Peserta Muktamar juga berteriak ingin Mardiono turun dan menginginkan perubahan. Suasana di dalam gedung tersebut pun sempat ditenangkan oleh pembawa acara dengan melantunkan selawat bersama. Namun hingga berita ini diturunkan suasana belum cukup kondusif. Diketahui, pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030 di Muktamar ke-10 PPP ini digelar selama 3 hari di Ancol, Jakarta Utara. 2 nama tokoh pun digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030. Yakni, PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono yang merupakan petahana. Sementara, nama lain yang muncul adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diwarnai bentrok antar kader. Melihat hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Baibun atau Gus Yassin berusaha menenangkan dengan membaca salawat. Muktamar digelar di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September. Bentrokan bermula saat sejumlah kader meneriakkan kata perubahan seusai acara. Saat itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono tengah melayani sesi doorstop bersama wartawan. Namun teriakan itu membuat para pendukung Mardiono tidak terima karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh. Alhasil, sejumlah kader P3 mulai cekcok bahkan hingga terjadi baku hantam. Suasana mulai mereda setelah Gus Yassin mengajak kader-kader P3 untuk membaca selawat. Merespon situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar ke-10 untuk menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan Ketua Umum Partai. Adapun Muktamar P3 kali ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon Ketua Umum, yakni pertama adalah Mardiono dan kedua mantan Menteri Perdagangan. Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribunnews. Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut
berlangsung sekira kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga dibetes. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu, para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buka di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam buktian tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai pembukaan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi-petinggi P3 yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, merugikan diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan rekan Rina. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin Partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Kegiatan Muktamar ke-10 PPP yang diadakan di Hotel Kawasan Ancol, Jakarta Utara dibuka dengan kericuhan, Sabtu, 27 September 2025. Kericuhan bermula saat PLT Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar ke-10. Sejumlah kader PPP terdengar meneriaki, "Ganti-ganti," saat Mardiono menyampaikan pidato. Peserta Muktamar juga berteriak ingin Mardiono turun dan menginginkan perubahan. Suasana di dalam gedung tersebut pun sempat ditenangkan oleh pembawa acara dengan melantunkan selawat bersama. Namun hingga berita ini diturunkan suasana belum cukup kondusif. Diketahui, pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030 di Muktamar ke-10 PPP ini digelar selama 3 hari di Ancol, Jakarta Utara. 2 nama tokoh pun digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua Umum PPP periode 2025 hingga 2030, yakni PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono yang merupakan petahana. Sementara, nama lain yang muncul adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diwarnai bentrok antar kader. Melihat hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Baibun atau Gus Yassin berusaha menenangkan dengan membaca salawat. Muktamar digelar di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September. Bentrokan bermula saat sejumlah kader meneriakkan kata perubahan seusai acara. Saat itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono tengah melayani sesi doorstop bersama wartawan. Namun teriakan itu membuat para pendukung Mardiono tidak terima karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh. Alhasil, sejumlah kader P3 mulai cekcok bahkan hingga terjadi baku hantam. Suasana mulai mereda setelah Gus Yassin mengajak kader-kader P3 untuk membaca salawat. Merespon situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar ke-10 untuk menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan Ketua Umum Partai. Adapun Muktamar P3 kali ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon Ketua Umum, yakni pertama adalah Mardiono dan kedua mantan Menteri Perdagangan. Kericuhan terjadi dalam acara Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Kericuhan bermula saat pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono akan menyampaikan sambutannya di Muktamar 10. Belum diketahui penyebab pasti terkait kericuhan antar kader tersebut. Bahkan teriakan perubahan hingga lanjutan saling bersahutan hingga mereka terlibat saling dorong dan adu jotos dengan Satgas Pengamanan. Informasi terkait situasi saat ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reza Deni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, selamat sore menjelang malam, Tribunnews. Betul sekali bahwa hari ini Sabtu 27 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut berlangsung kira kurang lebih
5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga dibetes. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam bentukan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi P3 yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menunjukkan kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan depan rumah. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas.
Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai. Ya.